Perjalanan ke kebun untuk ambil durian di hari kedua di pegunungan. Halo hai, assalamualaikum, kembali lagi bareng aku Mama Arsyila, Arsyil Akila. Oke, video kali ini kuteknya di sore hari. Ini anakku merengek minta pulang, mungkin karena bosan tinggal di sini karena tidak ada orang dan sepi juga. Jadi Pak suami ajak kami jalan-jalan sore ke kebun, sekalian lihat durian juga, siapa tahu ada lagi yang matang. Nah ini Arsyilku ikutan pakai jilbab juga karena kakaknya pakai jilbab, jadi dia juga mau. Jadi saya pasangkan juga supaya tidak menangis dan merengek lagi. Dan memang nanti di kebun itu bakalan banyak nyamuk, jadi sekalian untuk jaga-jaga. Nah ini sekalian ku rekod pemandangannya karena saya salpok sama bentuk cengkeh yang cantik kayak pohon Natal. Nah di sini ku suruh Pak suami tinggal di depan karena anak-anak itu tidak tahu jalanannya dan arahnya mau kemana. Nah di tengah perjalanan saya salpok sama kamera HP Pak suami karena HP ku cas dulu di rumah. Jadi saya rekornya pakai HP Pak suami dulu. Ini anak-anak berhenti dulu di tengah jalan karena nemu air di perbatasan kebun. Dia tidak berani lewat karena tidak mau sandalnya itu basah. Jadi adik Arsyilnya ini ku tenteng biar bisa jalan lagi. Oke, lanjut lagi. Ini mereka sudah jalan kembali dan jalanannya itu belok sedikit jurang juga. Jadi harus hati-hati. Di sini juga saya was-was karena sambil record sambil jalan juga. Nah itu dia penampakan jurangnya, kalian bisa lihat sendiri, kepleset sedikit langsung masuk jurang. Nah di sini Akil aku selalu bertanya ini mau kemana, katanya mau olahraga tapi kok perginya di kebun. Kenapa dia bisa bertanya seperti itu? Karena pas pergi ke kebun ini bapaknya bilang ayo kita pergi olahraga karena kalau di rumah itu merengek minta pulang terus. Jadi kami diajak itu pergi jalan-jalan ke sini. Tapi bapaknya bilang olahraga, jadi dia bertanya terus olahraganya di mana. Karena memang ini anak kilaku sedikit cerewet, sekali dibilangin itu harus dilakukan, kalau tidak dia selalu bertanya. Oke, lanjut. Nah di sini ketemu air lagi di perbatasan kebun. Di sini airnya cukup banyak karena ini dipakai untuk racun rumput di kebun ini. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini sudah hampir sampai. Di sini juga jalanannya tidak terlalu jurang lagi, makanya anak-anak bisa lari-lari seperti itu. Oke, singkat cerita, ini sudah sampai di pohon duriannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu duriannya tidak terlalu banyak lagi karena dari beberapa hari yang lalu sebelum saya ke sini, Pak suami itu sudah panen durian duluan. Nah, di sini masih ada tersisa, jadi sesekali kita pergi juga jalan-jalannya ke sini untuk lihat pohon duriannya. Oh iya, sedikit cerita karena pas nanti saya upload ini pasti banyak sekali nanti yang komen minta duriannya, minta rambutannya atau apa sejenisnya itu. Jadi sebelum kalian komen seperti itu, saya minta maaf sekali karena memang ini kebunnya tidak bisa dilewati mobil masuk ke sini dan jaraknya itu juga jauh sekali dari kampung. Jadi saya tidak bisa panggil kalian pergi di sini makan buah-buahan. Kalaupun ada di antara kalian yang mau, silahkan, pintu terbuka dengan lebar-lebar, tapi saya pastikan kalian bisa naik motor dulu sebelum ke sini karena perjalanannya itu tidak semulus di jalanan perkampungan seperti biasanya. Atau kalian bisa nonton vlog aku sebelumnya yang kemarin-kemarin saya upload untuk melihat jalanannya itu seperti apa. Hanya bisa dijalani pemotor saja, tidak untuk mobil. Jadi yang mau ke sini silahkan, saya tunggu sebelum saya pulang karena saya juga di sini tidak bakalan lama karena anakku itu sekolah dan ini adik Arsyil juga tidak mau tinggal di sini, selalu minta pulang. Mungkin karena di sini kesepian, tidak bisa bermain karena cuman di atas rumah saja, sedangkan di kampung itu dia leluasa mau main di mana saja. Dan di sini mungkin dia juga takut karena tidak ada rumah. Maksud saya itu tetangga. Karena di sini tuh masing-masing bikin rumahnya itu di kebun semua. Jadi kita tidak ada yang berdekatan. Oke, lanjut lagi di videonya. Nah, ini sudah ada beberapa durian yang sudah diambil sama Pak suami. Ini anak-anakku senang sekali ambil duriannya. Jadi Pak suami tidak kerepotan lagi kalau sudah dipanen seperti itu. Dia juga yang harus kumpulkan. Karena ini sudah anak-anak sudah datang. Jadi mereka yang kumpulkan kalau sudah ada yang jatuh di
pinggir jalan. Di sini juga adik Arsyilnya sudah tidak ingat lagi kalau mau pulang. Malahan dia senang sekali ke sini karena setiap ada durian yang jatuh, mereka itu berebutan mau ambil semua, padahal jatuhnya itu satu-satu karena memang di sini Pak suami masih milih-milih. Kalau sudah ada baunya tercium, dia baru ambil. Oke, lanjut lagi. Di sini kita mulai buka dulu daun-daunnya karena banyak sekali daun-daun yang menempel di duri-duri durian itu. Tapi Pak suami bilang katanya percuma karena di bawahnya itu tidak dilapisi karung. Jadi saya suruh anakku dulu pergi untuk ambil karung supaya ini bisa bersih, karena nanti kalau sudah dibalik lagi pasti akan menempel lagi. Tapi sebelum ambil karungnya itu kita bersihkan dulu ini di atasnya. Setelah itu baru dia pergi ambil karungnya itu di bawah. Tapi ternyata itu karung rusak yang dibuang di pinggir jalan, tapi ada manfaatnya juga karena bisa dipakai untuk pengelapis durian sementara sebelum kita kasih masuk di karung yang bagus. Nah, di sini sudah selesai panen duriannya. Itu Pak suami lagi buka ulat duriannya dulu. Nah, karena anak-anak suka dengan ulatnya, jadi kita main-maini dulu sebelum kita pulang. Oke, singkat cerita, setelah bermain dengan ulat duriannya, di sini kita mulai masukkan di karung yang bagus. Ini sekitaran 8 buah kalau tidak salah. Sebenarnya masih ada yang matang, tapi Pak suami sudahi dulu ambil duriannya karena dia tidak bisa bawa. Saya bilang biar saya yang bawa sebagian, tapi dia tidak mau karena katanya itu berat dan durinya itu menusuk-nusuk. Jadi saya tidak dibolehkan untuk bawa duriannya pulang. Oke, singkat cerita ini sudah selesai dikasih masuk semua di karung. Nah, anak-anak salpok sama durian kecil yang jatuh, tapi di sini Arsyilku ngambek karena tangkai duriannya itu lepas dari duriannya, jadi harus dibujuk dulu baru mau pulang. Di sini bapaknya yang bujuk kalau di samping rumah itu banyak durian kecil seperti itu. Nanti di sana baru diambilkan. Nah, dia baru mau pulang. Oke, singkat cerita ini sudah di perjalanan untuk pulang ke rumah lagi. Di sini anak Arsyilku kecapean karena pas pergi tadi itu jalanannya turunan, sekarang pulangnya harus menanjak. Itu bisa dilihat sendiri kakaknya sudah di atas, dia singgah dulu istirahat baru lanjutkan lagi perjalanannya. Oke, tiba-tiba di tengah perjalanan Pak suami bilang kalau ada mangga di bawah, jadi dia mau ambilkan dulu mangga baru pulang. Di sini kita istirahat dulu sambil menunggu Pak suami ambil mangganya. Sambil menunggu, sambil kita gaya-gayaan dulu pakai kamera HP Pak suami karena memang secantik itu kameranya. Oke, sudahi dulu gaya-gayaannya. Kita mau lanjutkan dulu perjalanan untuk pulang. Nah, singkat cerita ini sudah di depan rumah. Kalian bisa lihat sendiri jalanannya itu tanjakan lagi karena pas mau pergi tadi itu turunan, jadi siap-siap lagi kita menanjak. Nah, di sini tuh anak-anak masih ingat kalau sampai di rumah itu mau cari durian kecil di samping rumah punya tetangga. Nah, sesampainya di rumah langsung saja bapaknya pergi carikan durian kecil karena kalau tidak pasti merengek terus dan setiap ada dibilangin itu pasti diingat. Oke, singkat cerita ini bapaknya sudah ambilkan durian kecilnya. Nah, di sini mau dibawa ke rumah dulu. Setelah itu kakaknya milih-milih karena ukurannya itu tidak sama, tapi jumlahnya harus sama karena kalau tidak bertengkar lagi. Oke, lanjut lagi. Itu kakaknya sudah ambil jatahnya, giliran adiknya lagi ambil juga jatahnya. Setelah itu kakaknya mau simpan dulu katanya nanti baru dimainkan. Nah, di sini tuh ada cerita lucu sedikit. Mereka kira durian kecil itu ada isinya seperti durian besar yang diambil di kebun tadi, padahal tidak ada isinya. Mereka itu paksa bapaknya untuk dibelahkan karena penasaran ada isinya atau tidak. Sudah dibilangin kalau tidak ada, tapi dia tetap maksa. Jadi bapaknya itu langsung saja belahkan dan ternyata isinya song. Oke, drama duriannya sudah selesai. Nah, kita lanjut makan mangga dulu yang tadi Pak suami ambil di kebun. Ini aku makannya bareng anak-anak. Sebenarnya ini mangga mau ku campur dengan ikan, nanti mau ku parut, setelah itu dicocolkan sama ikan. Tapi karena sudah ngileran duluan lihat mangganya, jadi langsung saja saya buatkan sambalnya.
Ini sambalnya simple saja karena cuman pakai garam, micin, penyedap rasa dan lombok sedikit. Oke, tidak terasa ini sudah di akhir video. Di sini anak-anak mulai kepedasan dan akhirnya kita makan rambutan lagi karena sudah kepedasan sekali, sudah makan mangga. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, ditunggu kegiatan aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.